Seorang ibu rumah tangga terjeblos ke aliran Kali Ciliwung saat berada di kamar mandi rumahnya. Tugas damkar sektor Matraman membantu pencarian korban yang tinggal di Kebun Mangga, Matraman, Jakarta Timur. Saat keluar dari kamar mandi, korban menginjak lantai yang terbuat dari kayu dan terperosok. Diduga lantai kayu sudah rapuh. Katanya sih dia keluar dari kamar mandi ini terus pelosok. Kalau saya kan di sebelah kontrakannya. Jadinya saya langsung itu udah nggak ada kejadian begini. Gitu doang sih. Tinggal sama ibu saya, buat keluarga di sini. Oh, masih saudara sama abang? Iya, itu kakak saya. Baik bang. Baik. Dengan menyusuri Sungai Ciliwung, korban ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di aliran sungai di Kapuk Muara, Jakarta Utara. Jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk proses visum. Hujan deras yang mengguyur Jakarta siang tadi, ratusan rumah di Tegal Alur Kalideres, Jakarta Barat kembali terendam banjir setinggi 50 cm. Luapan air yang menggenangi perumahan warga berasal dari Kali Semongol yang debitnya meluap. Tidak hanya mengganggu aktivitas warga, banjir juga membuat perekonomian warga merugi lantaran tempat usahanya juga ikut terendam. Hujan barusan jam berapa ya? Jam 11 ya? Jam 11. Iya. Air masuk nih Bu ya? Masuk dari kamar dulu tuh. Oh. Kamar mandi. Iya. Kalinya uber. Uber ya kalinya Bu ya? Intensitas hujan yang tinggi ditambah debit air yang masih tinggi membuat air di Kali Semongol meluap dan merendam ratusan rumah di 3 RW. Dianggap memiliki imunitas sebagai anggota DPR, polisi menyatakan Arteria Dahlan tidak bisa dipidana akibat pernyataannya soal kajati berbahasa Sunda dalam rapat. Sebelumnya gelombang protes mengalir dari sejumlah kelompok masyarakat, bahkan meminta Arteria untuk diberhentikan ataupun diberhentikan dari posisinya sebagai wakil rakyat. Kepolisian menyatakan anggota Komisi 3 DPR Arteria Dahlan tidak bisa dipidana terkait pernyataannya yang meminta Kepala Kejaksaan Tinggi diganti gara-gara rapat menggunakan bahasa Sunda. Polda Metro Jaya sebelumnya sudah gelar perkara dan melibatkan ahli bahasa, ahli pidana hingga ahli hukum Undang-Undang ITE. Menurut polisi, tidak ditemukan ada unsur pidana dalam ucapan Arteria Dahlan. Selain itu, Arteria dilindungi imunitas sebagai anggota DPR yang diatur dalam Undang-Undang MD3. Karena pernyataan atau pendapat yang dikemukakan, baik secara lisan ataupun tertulis, di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR. Kandas di kepolisian, kasus pernyataan Arteria saat ini ditampung Mahkamah Kehormatan Dewan walau belum ada pihak-pihak yang dipanggil dalam perkara ini. Sebelumnya, pernyataan Arteria Dahlan menuai polemik. Gelombang protes mengalir dari sejumlah warga Sunda. Bahkan beberapa kelompok masyarakat melaporkan pernyataan Arteria ke polisi karena dinilai menyakiti perasaan masyarakat Sunda. Kita dalami kasus ini bersama dengan budayawan Sunda Budi Dalton. Assalamualaikum, selamat malam Kang Budi. Selamat malam Kang. Kumaha damang Kang Budi? Wah, ini nggak kapok-kapok bahasa Sunda di forum nasional di Kang ini. Kan saya sudah bilang Kang Budi, ini menghargai kearifan lokal. Nah, Kang Budi sendiri kapok nggak ngelaporin anggota DPR? Sebenarnya kita udah prediksi juga sih, kalau saya kan pernah bicara juga kalau urusan pidana ya kita tidak tahu, karena beliau kan pernah menyatakan juga saat itu silahkan aja katanya secara pidananya diuji gitu. Beliau kan ahli hukum, jadi kita juga sebetulnya tidak begitu yakin kalau urusan pidana. Nah, kebal ini Kang, terbukti ada kekebalannya, ya? Imunitas itu Kang. Wah, imunitasnya tinggi, dia bisa-bisa nggak kena corona gitu. Iya, dia virus baru kan. Ya. Bakteria Dahlan tuh kata orang Sunda.
Ya saya nggak tahu sudah dapat booster atau tidak. Saya pikir sih sudah dapat booster tuh, Mas Arteria Dahlan. Tapi yang menjadi pertanyaannya, apakah imunitasnya di DPR itu akan berpengaruh terhadap imunitasnya menghadapi pandemi Omikron yang sekarang terjadi gitu, Kang? Itu jadi soal ya. Ya, saya pikir betul. Lalu juga yang lebih bahaya ini kan anekdot masyarakat gitu ya. Sampai mereka kan memelesetkan katanya keadilan sosial hanya bagi seluruh wakil rakyat se-Indonesia gitu dan lain-lain. Ini kan lebih bahaya lagi gitu ya, walaupun narasi-narasi ini sebutlah candaan gitu ya. Tapi kan dalam hal ini perlu ada ketegasan. Tapi saya pikir ini kan dari Polda Metro ya yang baru-baru ini ramai. Iya, jadi bagaimana langkah selanjutnya, Kang Budi? Kalau dirasa bahwa ini belum mewakili keadilan bagi komunitas pelapor. Ya, artinya gini, kita kan sebetulnya ada beberapa rekan lah yang pergi juga ke Mahkamah Kehormatan Dewan, ke MKD, juga ke DPP Pusat gitu ya, ke partainya itu sendiri. Walaupun secara pidananya juga kita laporkan di Polda Jabar saat itu teman-teman. Walaupun kita tidak terlalu berharap banyak kaitan dengan pidana, tapi mudah-mudahan masih ada dua harapan lagi nih. Ada satu ketegasan dari Mahkamah lah, Kehormatan Dewan, yang tentunya kan seharusnya kalau menurut saya mereka sebetulnya sebelum adanya pengaduan harusnya sudah berdiri di depan, karena kalau konteks norma lalu etika dan moral saya pikir seluruh masyarakat sudah bisa menilai itu sebetulnya. Iya, Kang. Nah ini juga menarik, Kang. Kalau kita di semboyan di Tanah Pasundan kan pasti selalu ingat yang namanya silih asah, silih asih, dan silih asuh. Saya menyoroti soal silih asih ini, Kang. Ini kaitannya dengan saling sayang, saling memaafkan lah. Kan yang namanya Pak Arteria Dahlan kan sudah minta maaf. Kita sudah dengar pernyataannya. Apa itu nggak dirasa cukup? Ya, ada bahasa yang seolah-olah ini terpaksa, karena permohonan maaf ini setelah beliau ini dipanggil oleh partai saat itu. Kalau memang murni sebetulnya di beberapa kali beliau sudah muncul di media saat itu, di situ saja minta maaf tanpa harus dipanggil dulu partai atau jadi ada kesan nggak ikhlas gitu, Kang Budi? Mungkin seperti itu ya, walaupun sangat tertulis lengkap gitu ya, sangat normatif gitu. Tapi Kang Budi, masih bisa mendengarkan suara kami dari studio? Nampaknya terputus-putus komunikasinya, Kang Budi. Kang Budi. Iya, ini menjadi persoalan. Iya, iya. Iya, tadi ada komunikasi yang terkendala, terputus-putus, namanya ada kendala jaringan di sana. Bagaimana Kang Budi memastikan sebetulnya bahwa ini semua akan selesai sesuai dengan apa yang diharapkan? Tentu harus mengetahui dulu apa yang diharapkan pelapor sebetulnya. Apakah memang harus masuk ke ranah pidana, atau ada juga kan desakan yang menyatakan sebetulnya Arteria diberhentikan dari jabatannya sebagai anggota DPR. Ada lagi yang meminta bahwa minta maaf di Bandung gitu, di komunitas Sunda. Seperti apa, Kang? Betul. Ya, sebetulnya keinginan besarnya yaitu untuk ada satu putusan yang tegas dari partainya itu sendiri, secara otomatis beliau sudah akan berhenti menjadi anggota dewan, gitu loh. Kalau kaitan dengan pidana sebetulnya seperti saya bicarakan tadi, bahwa kita tidak terlalu berharap banyak kaitan dengan pidana gitu. Tapi kita sudah terlalu muak juga ya melihat di televisi kaitan dengan norma etika seorang wakil rakyat seperti ini kan tidak mendidik, saya pikir gitu. Khawatirlah kita ke generasi berikutnya, ternyata superior dari seorang wakil rakyat tuh bisa ditampilkan punya imunitas yang tinggi juga gitu. Itu dia yang menarik, Kang. Apakah kemudian akan berkunjung juga ke Mahkamah Kehormatan Dewan, yang mana bola panasnya saat ini ada di sana, Kang? Betul.
Sebetulnya pelaporannya sudah, itu kan. Nah, kita tinggal menunggu. Hanya kita kan pernah juga membaca-baca ya zamannya Pak Setnov dulu gitu. Lalu disebutkan kasusnya tidak berat karena kan di MKD itu kan ada beberapa klasifikasi lah, ringan, sedang atau berat, walaupun kita tidak tahu parameternya seperti apa. Tapi dengan gambar-gambar yang kita lihat maraknya sebutlah protes dari masyarakat Sunda ini, saya pikir ini sudah satu hal yang dianggap berat gitu, yang mencederai rasa budaya bagi masyarakat Sunda gitu. Oke, baik. Sekali lagi atur nuhun Akang untuk waktunya kita berdiskusi, berbincang. Bahasa Sunda lagi tuh. Ya, Sama-sama atur Kang, nuhun. kalau saya bahasa Sunda di sini jangan dilaporkan ya. Bedanya saya dengan anggota dewan, enggak. saya nggak punya imunitas gitu. Tapi bahasa Sunda saya untuk menghargai kearifan lokal di Tanah Pasundan. Terima kasih, Akang Budi, sebagai Budayawan Sunda sudah hadir bersama kami. Pemuda pengusaha Spring Bed tewas dibunuh di lahan parkir. Kami hadirkan informasi selengkapnya. Usai jeda.